Lu cukup ngerti satu konsep ini aja, gua jamin trading lu pasti Aha. enak, brother. Dan konsep yang gua maksud itu adalah liquidity. Karena kalau lu nggak ngerti konsep dari liquidity ini, kemungkinan trading lu bakal jadinya seperti ini nih. Misalnya di sini lu melihat ada area resistance. Nah, secara textbook, apabila candle menyentuh resistance, maka candle akan berbalik turun, ya kan? Tapi pada saat lu sell, ternyata market malah menembus area resistennya. Oh ya udah, trading plan yang pertama tadi gagal. Keluarlah nih trading plan lu yang kedua. Karena resistannya sudah di break, candle biasanya akan pullback dan melanjutkan kenaikannya. Ya udah, trading plan yang kedua, lu akan buy di sini. Dan tentu saja hasil akhirnya double. Double rungkat tapi. Nah, sebelum lu pensiun jadi trader karena cara trade lu sendiri tadi, lu harus tahu dulu sebenarnya di sini ada liquidity yang belum diambil. Jadi tadi pada saat lu memutuskan untuk langsung sell di sini, ternyata market itu masih belum selesai dengan urusan liquidity-nya. Begitu juga sebaliknya. Saat lu memutuskan untuk buy, ternyata tujuan dari market naik sedikit ini, dia hanya mengambil liquidity saja. Terus ya udah, dia bakal ngelanjutin tujuan utamanya tadi. Capek nggak sih lu diginiin terus sama market? Di sell dia malah naik, di buy malah turun. Ya kalau gini terus kapan lu withdraw-nya coba? Nah, biar lu bisa ngerasain juga uang withdraw, gue udah kasih tips cara jinakin market dari yang paling basic. Dan jangan khawatir, Semua ini gratis. Jadi, gue cuma minta tolong lo subscribe channel ini aja. Oke? oke gua rasa cukup basa-basinya, kita langsung aja ke episode yang kelima, liquidity. Seperti contoh trading di awal tadi, liquidity ini adalah kumpulan akumulasi order. Kayak stop loss lu, pending order lu, dan juga entry order lu, dan jadilah liquidity. Nah, liquidity ini berperan sangat penting dalam pergerakan harga di pasar. Karena peran utamanya sendiri itu sebagai target dari pergerakan harga tersebut. Bahkan menurut jurnal dari UNESA, liquidity ini disebut sebagai faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan sebuah harga. Selain itu, liquidity juga biasa digunakan sebagai informasi bagaimana pergerakan market selanjutnya. Misalnya begini nih, setelah terjadinya liquidity gap, kita bisa mencari informasi di area tertentu seperti order block, fair value gap. Nah, fungsinya ini untuk melakukan entry dengan resiko yang lebih terkontrol. Wah, berarti kalau kita ngerti konsep dari liquidity ini, berarti kita bisa bersaing dong sama big trader, Bang. Ya, nggak usah repot-repot buat saingin big trader lah ya. Lu aja dulu nih, gimana trade-nya? Udah making money belum? Nah, konsep dari liquidity ini mungkin akan sangat membantu lu making money di market. Karena dengan lu mengetahui konsep dari liquidity ini, lu akan lebih paham bagaimana pergerakan pasti dari sebuah market dan bagaimana pergerakan sementaranya saja. Apalagi XAU tuh, banyak banget jebakannya. Karena ngaku aja deh, lu pasti sering naruh stop loss itu terlalu mepet sama area. Misalnya stop loss pas di bawah support atau di atas resisten. Nggak masalah sih kalau lu udah ngerti konfirmasi dari market itu sendiri. Nah, di sini akan jadi masalah kalau misalkan lu udah nggak ngerti konfirmasi, asal ada key level ya udah lu langsung entry. Akibatnya apa? Ya lu jadi target pergerakan pasar yang tujuannya cuma ngambil liquidity. Makanya jangan heran kalau lu sering ketemu kejadian di sell malah naik, di buy malah turun. Jenis liquidity ini bakal gua bagi jadi dua kategori aja. External liquidity dan internal liquidity. Nggak perlu banyak-banyak biar lu nggak pusing gitu ya kan. Kita mulai dengan external liquidity dulu. External liquidity ini adalah kumpulan order yang berada di luar struktur pasar. Nah, biasanya harga bergerak ke area ini karena likuiditas yang terkumpul di sana sangat besar. Contohnya seperti ini. Biasanya setelah external liquidity ini tersapu, market seringkali menunjukkan reaksi seperti pembalikan arah. Biasanya external liquidity ini bisa ditemukan di swing high, swing low, serta level penting seperti support dan resistance. Atau bisa juga lu temukan di trend line. Di sisi lain, ada juga tuh internal liquidity, yang artinya berada di dalam struktur pasar. Internal liquidity ini biasa digunakan sebagai pendukung pergerakan harga. Nah, area ini biasanya sering menjadi lokasi entry yang optimal setelah external liquidity tadi sudah diambil.
Contoh internal liquidity ini salah satunya adalah order block dan juga fair value gap. Saat tren sedang naik, harga membentuk point of interest di level ini. Otomatis, di area ini akan terjadi reaksi harga berbalik. Harapannya bisa mendorong harga sampai ke liquidity selanjutnya. Dan ketika harga kembali lagi ke POI, otomatis area POI ini sudah terisi dan menargetkan liquidity selanjutnya. Gimana? Sudah paham? Masih belum juga? Oke, brother, santai. Durasi kita masih panjang kok. Mungkin biar lu lebih paham lagi, gua kasih tahu aja deh hubungan antara external liquidity dan internal liquidity ini. Simak baik-baik nih. Jadi singkatnya, external liquidity ini yang ada di swing high, swing low, support resistance, ini menjadi target utama pergerakan harga. Nah, sementara itu, internal liquidity yang tadi order block, fair value gap, mereka ini kalau gua ibaratkan itu seperti tempat transit yang bakal digunakan harga untuk melanjutkan perjalanan setelah external liquidity diambil. Karena biasanya harga itu berperilaku seperti ini. Yang pertama, bergerak ke external liquidity, selanjutnya kembali ke internal liquidity untuk mengisi ulang area tersebut. Yang ketiga, melanjutkan ke arah target baru yang seringkali adalah external liquidity berikutnya. Gimana? Gampang kan? Mungkin video ini cukup singkat aja ya, brother. Karena memang konsep dari liquidity ini cukup sederhana. Jadi ya, buat apa gue bikin ribet suatu hal yang sederhana, ya kan? Terakhir, kalau lu tanya, apakah liquidity ini bisa menjadi penentu area SL dan TP? Jawabannya sangat bisa. Karena biasanya kalau external liquidity ini sudah diambil, candle sudah nggak ada lagi tuh urusannya di sini. Ingat ya, pastikan sudah diambil dulu, baru lu bisa tentuin stop loss-nya. Kalau belum, ya udah, tungguin aja, jangan dipaksa. Nah, untuk menentukan take profit-nya, tergantung cara trade lu lagi. Ya, ini balik lagi ke masing-masing gimana cara trading lu. Kalau lu tipikal trader yang bersyukur, apa adanya, rajin menabung, ya lu bisa letakkan aja di swing terakhirnya. Contohnya begini nih, di sini ada internal liquidity. Ya udah, ini akan menjadi tempat entry lu. Dan take profit-nya di swing terakhir ini aja. Tapi kalau lu tipikal trader yang barbar, no risk no lembo, ya kan, itu moto hidup lu bisa buka lebih dari satu posisi, take profit pertama lu letakkan di swing terakhir, dan take profit kedua, lu bisa hold aja sampai ke external liquidity selanjutnya. Jadi semisal lu apes aja nih, kena stop loss pada saat lu hold posisi kedua, paling enggak kan modal awal lu tadi nggak berkurang, karena stop loss-nya itu udah ditutup sama take profit pertama tadi. Gimana? Gampang kan mempelajari konsep dari liquidity ini? Mungkin cukup itu aja dari gua. Kalau tips ini bermanfaat buat lu, gua minta tolong lu share ke teman-teman lu biar temen lu nggak jadi badut market lagi. Ya, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye.